begitu sederhana. Kita bisa bahagia saat bisa makan di restoran mewah dan mahal. Tetapi kita juga sering merasa senang dan bahagia saat menemukan makanan yang enak, meski di tempat makan kaki lima. Definisi kebahagiaan setiap orang berbeda. Namun, dapat dipastikan, seringkali kebahagiaan ditemukan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Itulah yang ditawarkan gaya hidup minimalisme. Menyuguhkan kebahagiaan melalui kesederhanaan. Salam literasi. Apa kabar sahabat Puskama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini mendengarkan buku akan mereview buku karya dari Diptra yang berjudul Minimalisme Seni untuk Menyederhanakan Hidup yang diterbitkan oleh Transidea Publishing pada tahun 2018. Bagi penulis, minimalisme adalah lawan dari materialisme. Sebuah seni untuk meraih kebahagiaan hidup dengan meminimalkan kebutuhan dan keterikatan terhadap kepemilikan benda. Buku ini ditulis oleh seorang insinyur kantoran yang mempertanyakan kebahagiaan. Jika gaya hidup minimalis dapat diterapkan dan dibiasakan oleh semua orang, mungkin kesenjangan sosial dapat diminimalkan. Orang-orang hanya akan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Namun saat ini yang diunggulkan adalah gengsi. Paham akan materialisme ini menimbulkan ketertekanan karena sifatnya konsumtif. Dalam hal ini, gaya hidup minimalis menawarkan kebebasan untuk tidak tertekan, kebebasan untuk menentukan kebutuhan, dan kebebasan untuk mengatur keuangan. Pernyataan berikut adalah harapan redaksi yang akan dijawab oleh penulis dalam buku ini. Pada bab awal, penulis menceritakan secara detail, namun sederhana tentang apa itu gaya hidup minimalis. Kemudian berlanjut pada manfaat menjalani gaya hidup minimalis, disertai contoh-contoh pelakunya. Ada beberapa orang yang diceritakan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, pada bagian akhir, diceritakan bagaimana cara memulai gaya hidup minimalis itu. Untuk memulai gaya hidup minimalis dalam buku ini diceritakan tidak harus langsung merubah pola hidup secara drastis. Bisa dimulai dari hal terkecil yang mampu kita rubah. Dalam menjalani pola hidup minimalis yang diutamakan adalah konsistensinya, bukan pada seberapa yang sudah kita rubah. Maka dari itu, saling membandingkan pola hidup juga tidak dibenarkan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam buku ini diceritakan apa-apa saja yang mungkin bisa kita rubah, dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari merubah pandangan kita terhadap kehidupan, cara kita bersyukur, kesehatan, dan kegiatan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita sebagai pembaca dapat memilih pada bagian mana kita memulai pola hidup minimalis. Buku ini cocok dibaca untuk semua kalangan, sebagai alternatif self-reminder dan bagi sahabat semua yang tertarik dengan pola hidup minimalis. Untuk sahabat Puskama di rumah, jika ingin membaca buku ini, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Madiun. Semua pelayanan gratis. Kami dari Perpustakaan Kabupaten Madiun, terima kasih, salam literasi.
Jangan lupa subscribe ya.